Hukum agama dalam pasar abad pertengahan disamakan sebuah kota yang dibangun di oase Asia Tengah. Para pedagang Suria menjajakan sutra-sutra halus Cina. Orang-orang suku dari kawasan padang rumput Siberia memajang rombongan baru budak-budak berambut jerami dari barat jauh, dan para pemilik toko mengantongi koin-koin emas mengilap bertera tulisan-tulisan dan gambar eksotis raja-raja yang tak dikenal. Di sini, di persimpangan besar antara timur dan barat, utara dan selatan, masa itu penyatuan manusia adalah sebuah fakta sehari-hari. Proses yang sama bisa disaksikan sedang berjalan ketika Angkatan Perang Kubilai Khan bergerak untuk menginvasi Jepang pada 1281. Pasukan kuda Mongolia yang berpakaian kulit dan berbulu berpakaian kulit dan bulu bercengkrama dengan tentara-tentara infanteri Cina yang bertopi bambu. Para tentara yang mabuk memancing perkelahian dengan pelok-pelok bertato dari Laut Cina Selatan. Para insinyur dari Asia Tengah menyimak dengan rahang merunduk kisah-kisah para petualang Eropa, dan semua mematuhi komando satu kaisar tunggal. Sementara itu di sekitar Ka'bah di Mekah, penyatuan manusia berlangsung dengan sarana lain. Kalau Anda pernah melakukan ibadah haji ke Mekah, mengelilingi tempat paling suci umat Islam itu pada tahun 1300, Anda mungkin merasakan berada di tengah-tengah kawan sepesta dari Mesopotamia dengan jubah-jubah mengembang tertiup angin, mata berbinar-binar penuh sukacita, dan mulut mereka mengulang satu persatu dari 99 Asmaul Husna. Tepat di depan Anda, mungkin Anda melihat seorang tua Turki terpanggang cuaca dari kawasan padang rumput Asia, jalan terpincang-pincang dengan bertumpu tongkat sambil mengusap jangkutnya penuh perasaan. Di salah satu sisi Anda, perhiasan emas berkilau memancar dari kulit hitam pekat, mungkin dikenakan sekelompok muslim dari kerajaan Mali, Afrika. Aroma cingkih, kunyit, kapulaga, dan garam laut akan menandai adanya saudara-saudara dari India atau mungkin dari pulau-pulau rempah-rempah misterius nun jauh di timur. Kini, agama sering dipandang sebagai sumber diskriminasi, perselisihan, dan perpecahan. Namun sesungguhnya agama telah menjadi pemersatu terbesar ketiga manusia selain uang dan imperium. Karena semua tatanan sosial dan hierarki diimajinasikan, semua itu merupakan struktur-struktur yang rapuh. Agama-agama menegaskan bahwa hukum kita bukanlah hasil dari ulah manusia, melainkan dititahkan oleh satu otoritas absolut dan maha tinggi sehingga menjamin stabilitas sosial. Dengan demikian, agama bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem norma-norma dan nilai-nilai manusia yang didasarkan pada keyakinan pada satu tatanan manusia super. Ini mencakup dua kriteria yang khas. Satu, agama berpendirian bahwa ada sebuah tatanan manusia super yang bukan produk dari keinginan atau kesepakatan manusia. Sepak bola profesional bukanlah agama karena terlepas dari banyaknya hukum upacara dan sering ritual-ritual aneh, seperti orang tahu bahwa manusialah yang menciptakan sepak bola dan FIFA kapanpun bisa memperbesar ukuran gawang atau menangguhkan aturan offside. Berdasarkan pada tatanan manusia super ini, agama menciptakan norma-norma dan nilai-nilai yang dipandang mengikat. Banyak orang barat kini percaya pada hantu, peri, dan reinkarnasi, tapi keyakinan-keyakinan ini bukan sumber standar dan perilaku. Karenanya, semua itu bukan merupakan agama. Terlepas dari kemampuannya untuk melegitimasi tatanan sosial dan politik yang menyebar luas. Tak semua agama mengaktualkan potensi tersebut dalam rangka mempersatukan sebuah teritori yang sangat luas di bawah pengawasannya. Sebuah agama harus memiliki dua kualitas lainnya. Pertama, ia harus menopang sebuah tatanan universal manusia super yang selalu benar dimanapun. Kedua, agama harus menekankan pada penyebaran keyakinan ini kepada setiap orang. Dengan kata lain,
Ia harus universal dan misioner. Agama yang paling terkenal dalam sejarah seperti Islam dan Buddha bersifat universal dan misioner. Akibatnya, orang cenderung meyakini bahwa semua agama seperti mereka. Faktanya, mayoritas agama kuno bersifat lokal dan eksklusif. Para pengikutnya meyakini dewa-dewa dan arwah-arwah dan tak punya minat untuk menarik semua ras manusia menjadi pemeluknya. Seperti yang kita ketahui, agama-agama universal dan misioner mulai muncul baru pada milenium ke-1 sebelum Masehi. Kemunculan agama-agama itu menjadi salah satu revolusi penting dalam sejarah dan menjadi kontribusi vital bagi penyatuan manusia, sangat mirip dengan munculnya imperium-imperium universal dan uang universal. Membungkam domba-domba. Ketika animisme menjadi sebuah sistem keyakinan dominan, norma-norma dan nilai-nilai manusia harus mempertimbangkan sosok dan kepentingan banyak makhluk lain, seperti binatang, tumbuhan, peri, dan hantu. Misalnya, satu kawanan pengembara di lembah Gangga mungkin sudah membuat aturan yang melarang orang untuk menebang pohon ara yang sangat besar agar awak penjaga pohon tidak marah dan membalas. Satu kawanan pengembara lain yang hidup di lembah Indus melarang orang berburu rubah bererok putih karena rubah bererok putih dulunya mengungkapkan kepada seorang perempuan tua bijak di mana mereka bisa menemukan obsidian yang bagus. Agama-agama seperti itu cenderung sangat lokal dalam sosoknya dan menekankan hal-hal unik dari lokasi-lokasi tertentu, iklim, dan fenomenanya. Sebagian besar pengembara menghabiskan seluruh hidup mereka di satu area tak lebih dari 1000 km persegi. Agar bisa bertahan hidup, para penghuni satu lembah tertentu perlu memahami tatanan manusia super yang mengatur lembah mereka dan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan itu. Tak ada gunanya meyakinkan penduduk penghuni dari lembah yang jauh untuk mengikuti aturan yang sama. Orang-orang Indus tidak pusing berpikir untuk mengirim misionaris ke Gangga untuk meyakinkan penduduk setempat agar jangan memburu rubah bererok putih. Revolusi agrikultur tampaknya disertai suatu revolusi keagamaan. Para pemburu penjelajah memetik dan mencari tumbuhan-tumbuhan serta binatang-binatang liar yang bisa dipandang memiliki satu setara dengan Homo sapiens. Fakta bahwa manusia memburu domba tidak membuat domba lebih rendah derajat daripada manusia, sebagaimana fakta bahwa harimau memburu manusia tidak berarti manusia lebih rendah dari harimau. Makhluk hidup saling berkomunikasi secara langsung dan menegosiasikan aturan-aturan untuk mengatur habitat bersama mereka. Sebaliknya, para petani memiliki dan memanipulasi tumbuhan dan binatang dan hampir tak menurunkan derajat mereka sendiri dengan menegosiasikan kepemilikan. Oleh karena itu, efek religius pertama dari revolusi agrikultur adalah mengubah tumbuhan dan binatang dari anggota setara dari sebuah meja bundar spiritual menjadi properti. Meskipun demikian, ini menciptakan sebuah problem besar. Para petani mungkin sudah mengidamkan kontrol absolut atas domba mereka, tetapi mereka tahu sepenuhnya bahwa kontrol mereka terbatas. Mereka bisa saja mengunci domba dalam kandang, mengimbiri domba jantan, dan memelihara secara selektif domba-domba betina, tetapi mereka tidak bisa memastikan bahwa domba-domba itu bunting dan melahirkan anak-anak domba yang sehat. Tidak pula mereka mencegah ledakan epidemi mematikan. Kalau begitu, bagaimana melindungi kesuburan ternak? Satu teori terkemuka tentang asal-usul dewa-dewa berpendapat bahwa dewa-dewa ini menjadi berarti karena menawarkan sebuah solusi pada problem ini. Dewa-dewa seperti Dewi Kesuburan, Dewa Langit, dan Dewa Pengobatan mengambil posisi penting ketika
tumbuhan-tumbuhan dan binatang-binatang kehilangan kemampuan untuk bicara, dan peran utama dewa-dewa adalah memediasi antara manusia dan tumbuhan dan binatang-binatang yang membisu itu. Banyak mitologi kuno yang sesungguhnya merupakan kontak hukum yang di dalamnya manusia menjanjikan penyembuhan selamanya kepada dewa-dewa sebagai imbalan untuk penguasaan atas tumbuhan dan binatang. Bab pertama dari kitab Kejadian adalah contoh sempurna. Selama ribuan tahun setelah revolusi agrikultur, ritual keagamaan berisi terutama pengorbanan domba, anggur, dan kue kepada kekuatan-kekuatan ilahiyah yang menjanjikan sebagai imbalannya panen berlimpah dan hewan-hewan ternak yang subur. Revolusi agrikultur pada mulanya memiliki dampak yang jauh lebih kecil pada status anggota lain seperti sistem animis seperti bebatuan, mata air, hantu, dan setan. Namun semua ini juga secara perlahan kehilangan status, tergeser oleh dewa-dewa baru. Selama orang tinggal sepanjang hidup mereka dalam teritori terbatas beberapa ratus kilometer persegi, sebagian besar kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh arwah-arwah setempat. Namun, begitu kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan perdagangan meluas, orang butuh mengontak entitas-entitas yang kekuasaan dan otoritas yang mencakup seluruh kerajaan dan seluruh area perdagangan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan ini membawa kemunculan agama-agama politeistik dari kata Yunani yang poli berarti banyak dan theos berarti dewa. Agama-agama ini memahami dunia dikuasai oleh sekelompok dewa yang kuat seperti dewi kesuburan, dewa hujan, dan dewa perang. Manusia bisa memohon kepada dewa-dewa ini dan para dewa mungkin jika mereka menerima penyembahan dan pengorbanan berkenan mendatangkan hujan, kemenangan, dan kesehatan. Animisme tidak sepenuhnya lenyap saat kedatangan politeisme. Setan-setan, peri-peri, hantu-hantu, batu-batu suci, mata air suci, dan pohon-pohon suci tetap menjadi bagian integral dari hampir seluruh agama politeis. Arwah-arwah ini memang jauh lebih tidak penting ketimbang dewa-dewa besar, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi, kebanyakan masyarakat biasa mereka cukup baik. Sementara di ibu kota mengorbankan puluhan domba gemuk kepada dewa perang, bersembayang untuk kemenangan atas kaum barbar, petani di gubuknya menyalakan lilin untuk beri pendunggu pohon ara, berdoa agar dia membantu mengobati putranya yang sakit. Akan tetapi, dampak terbesar dari bangkitnya dewa-dewa besar bukanlah pada domba atau setan-setan, melainkan pada status Homo sapiens. Kaum animis memandang bahwa manusia hanya salah satu dari banyak makhluk yang menghuni dunia. Kaum politeis di sisi lain semakin jauh memandang dunia sebagai cerminan dari hubungan antara para dewa dan manusia. Doa-doa kita, pengorbanan kita, dosa-dosa kita, dan kebajikan kita menentukan nasib dari seluruh ekosistem. Sebuah banjir dahsyat mungkin menyapu miliaran semut, belalang, kura-kura, rusa, jerapah, dan gajah hanya karena beberapa sapiens bodoh membuat para dewa marah. Oleh karena itu, politeisme tidak hanya memuliakan status para dewa, tetapi juga status manusia. Para anggota yang kurang beruntung dari sistem animis lama kehilangan kedudukannya dan menjadi enggan dan menjadi entah hiasan-hiasan ekstra atau bisu dalam drama besar hubungan manusia dengan para dewa. Manfaat pemujaan berhala selama 2000 tahun cuci otak oleh paham monoteisme menyebabkan sebagian besar orang barat melihat politeisme sebagai pemujaan berhala yang bodoh dan kekanak-kanakan. Ini adalah stereotip yang tidak adil. Agar memahami inti dari logika politeisme, diperlukan penyerapan ide penopang keyakinan pada banyak dewa. Politeisme tidak dengan sendirinya menentang eksistensi satu kekuatan atau hukum tunggal yang mengatur seluruh alam semesta. Faktanya,
Agama-agama yang paling politeis dan animis mengakui kekuatan tertinggi semacam itu yang berdiri di belakang semua dewa yang berbeda-beda, setan-setan dan batu-batu suci. Dalam politeisme klasik Yunani, Zeus, Hera, Apollo, dan kolega-kolega mereka adalah bawahan dari satu kekuatan maha kuasa dan mencakup segala hal. Nasib, Moira Ananke, dewa-dewa Nordik juga merupakan budak nasib yang menumpas mereka dalam bencana Ragnarok, senjakala para dewa. Dalam agama politeistik Yoruba di Afrika Barat, seluruh dewa dilahirkan dari dewa tertinggi Olodumare dan tetap patuh kepadanya. Dalam politeisme Hindu, satu pemimpin tunggal, Atman, menguasai banyak dewa dan arwah, manusia dan dunia biologi serta fisik. Atman adalah esensi abadi atau jiwa dari seluruh alam semesta. Di samping arwah setiap individu dan setiap fenomena, makna fundamental dari politeisme yang membedakannya dari monoteisme adalah bahwa kekuatan tertinggi yang mengatur dunia terbebas dari kepentingan-kepentingan dan bias-bias, dan karena itu tidak berurusan dengan hasrat-hasrat, kepedulian, dan kecemasan duniawi manusia. Tidak ada gunanya meminta kepada kekuatan ini kemenangan perang, kesehatan, atau hujan, karena dari titik kedudukannya yang meliputi segala hal, ia tidak membedakan apakah satu kerajaan tertentu menang atau kalah, apakah sebuah kota tertentu makmur atau terpuruk, apakah seseorang tertentu sembuh atau mati. Orang Yunani tidak membuang sia-sia pengorbanan demi nasib, dan Hindu tidak membangun kuil untuk Atman. Satu-satunya alasan untuk mendekati kekuatan tertinggi alam semesta adalah menahan segala nafsu dan menerima keburukan dengan kebajikan, bahkan menerima kekalahan, kemelaratan, sakit, dan kematian. Oleh karena itu, sebagian orang Hindu yang dikenal sebagai sadhus atau sannyasis membaktikan hidup mereka bersatu dengan Atman sehingga mencapai pencerahan. Mereka kokoh memandang dunia dari sudut pandang prinsip fundamental ini untuk menyadari bahwa dari perspektif keabadiannya, seluruh hasrat dan kecemasan duniawi adalah fenomena yang tak bermakna dan tak kekal. Meskipun demikian, sebagian besar orang Hindu bukanlah sadhus. Mereka tenggelam di kedalaman rayuan urusan duniawi, di mana Atman tidak banyak membantu. Untuk mendapatkan pertolongan dalam urusan-urusan semacam itu, orang-orang Hindu mendekati para dewa yang memiliki kekuatan parsial, tepat karena kekuatan mereka parsial dan tidak mencakup semua hal. Dewa-dewa seperti Ganesha, Lakshmi, dan Saraswati memiliki kepentingan dan bias. Oleh karena itu, manusia membuat kesepakatan dengan kekuatan parsial ini dan bergantung pada bantuan mereka agar bisa menang perang dan sembuh dari sakit. Dengan sendirinya, ada banyak kekuatan seperti ini yang lebih kecil karena begitu Anda mulai membagi-bagi kekuatan yang menyeluruh dari kekuatan tertinggi, Anda tak terelakkan sampai ke lebih dari satu dewa. Oleh karena itu, hadirlah pluralitas dewa. Pemahaman mendalam politeisme kondusif untuk toleransi religius dengan cakupan luas, karena kaum politeisme percaya di satu sisi pada kekuatan tunggal dan sepenuhnya tidak memihak, dan di sisi lain percaya pada kekuatan parsial yang bias. Tidak ada kesulitan bagi para pembelot satu Tuhan untuk menerima eksistensi dan kemanjuran dewa-dewa lainnya. Politeisme secara inheren berpikiran terbuka dan jarang mengadili kaum bida dan kafir. Bahkan ketika kaum politeis menaklukkan imperium besar, mereka tidak berusaha menjadikan bangsa jajahannya pemeluk baru. Bangsa Mesir, Romawi, dan Aztek tidak mengirim misionaris ke tanah asing untuk menyebarkan penyembahan Osiris, Jupiter, atau Huitzilopochtli, dewa tertinggi Aztek. Mereka sudah pasti tidak mengirim angkatan perang untuk tujuan itu. Bangsa-bangsa jajahan dalam imperium diharapkan menghormati dewa-dewa dan ritual-ritual imperium karena dewa-dewa dan ritual-ritual ini
melindungi, dan melegitimasi imperium. Namun, mereka tidak diharuskan meninggalkan dewa-dewa dan ritual-ritual lokal mereka. Dalam Imperium Aztec, bangsa jajahan diwajibkan membangun kuil-kuil Huitzilopochtli, tetapi kuil-kuil ini dibangun bersandingan dengan dewa-dewa lokal, bukan menggantikannya. Dalam banyak kasus, elit imperium sendiri mengadopsi dewa-dewa dan ritual-ritual bangsa jajahannya. Orang-orang Romawi dengan senang hati menambahkan Dewi Asia Cybele dan Dewi Mesir Isis dalam jajaran dewa mereka. Satu-satunya dewa yang lama ditolak oleh orang Romawi adalah Tuhan monoteistik dan evangelis Kristen. Imperium Romawi tidak mengharuskan orang Kristen meninggalkan keyakinan dan ritual mereka, tetapi diharapkan menghormati dewa-dewa pelindung imperium dan keilahian besar. Ini dipandang sebagai deklarasi loyalitas politik. Ketika orang Kristen gigih menolak melakukannya dan terus menolak semua upaya untuk berkompromi, orang Romawi bereaksi dengan menganiaya orang yang mereka anggap sebagai faksi subversif politik. Bahkan, ini dilakukan dengan setengah hati. Dalam 300 tahun sejak penyaliban Kristus sampai konversi Kaisar Konstantin, para kaisar politeis Romawi menginisiasi tak lebih dari 4 penyiksaan umum terhadap orang Kristen. Para administrator dan gubernur lokal menghasut kerusuhan anti-Kristen. Tetap saja, jika kita gabungkan semua korban dari semua penyiksaan itu, ternyata dalam 3 abad tersebut, kaum politeis Romawi membunuh tak lebih dari beberapa ribu orang Kristen. Sebaliknya, dalam 1500 tahun kemudian, orang Kristen membantai orang Kristen sampai jutaan orang untuk mempertahankan interpretasi yang sedikit berbeda dari agama cinta dan kasih itu. Perang agama antara Katolik dan Protestan yang melanda Eropa pada abad ke-16 dan ke-19 benar-benar sangat kejam. Semua yang terlibat mengakui keilahian Kristus dan ajaran cinta dan kasih-Nya. Kaum Protestan percaya bahwa cinta ilahi begitu agung sehingga Tuhan menjelmakan diri dalam daging dan membiarkan dirinya disiksa dan disalib sehingga menebus dosa asal dan membuka gerbang surga bagi seluruh umat yang beriman kepadanya. Orang Katolik menganggap keyakinan itu memang esensial, tetapi tidak cukup. Untuk memasuki surga, umat beriman harus berpartisipasi dalam ritual-ritual gereja dan melakukan kebajikan-kebajikan. Orang Protestan menolak menerima ini dengan alasan bahwa quid pro quo ini mengecilkan kebesaran dan kasih Tuhan. Siapapun yang berpikir bahwa masuk surga bergantung pada kebajikannya, berarti membesarkan makna dirinya dan berimplikasi bahwa penderitaan Kristus di tiang salib dan kasih Tuhan pada manusia tidak cukup. Perselisihan teologis ini berubah menjadi begitu beringas sehingga pada abad ke-16 dan ke-17, orang Katolik dan Protestan saling bunuh sampai ratusan ribu. Pada 23 Agustus 1572, orang-orang Katolik Prancis yang menekankan pentingnya kebajikan menyerang komunitas Protestan Prancis yang mengedepankan kasih Tuhan pada umat manusia. Dalam serangan itu, hari pembantaian Santo Bartolomeu, antara 5.000 sampai 10.000 orang Protestan dibantai dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika Paus mendengar kabar dari Prancis itu, dia begitu gembira sehingga menyelenggarakan doa untuk merayakan peristiwa tersebut dan menugasi Giorgio Vasari menghiasi salah satu ruang Vatikan dengan lukisan dinding pembantaian. Ruang itu kini terlarang bagi pengunjung. Lebih banyak orang Kristen yang dibunuh sesama Kristen dalam 24 jam itu
ketimbang oleh Imperium Romawi politeis sepanjang eksistensinya. Tuhan itu satu. Seiring waktu, sebagai pengikut dewa-dewa politeis menjadi begitu basic dengan paton khusus mereka, sehingga mereka terseret menjauh dari pemahaman dasar politeis. Mereka mulai meyakini bahwa Tuhan mereka adalah satu-satunya Tuhan, dan meskipun Dia sesungguhnya kekuatan tertinggi alam semesta. Meskipun demikian, pada saat yang sama mereka terus memandang Dia memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias, dan meyakini bahwa mereka bisa mencapai kesepakatan-kesepakatan dengannya. Maka lahirlah agama-agama monoteis yang para pengikutnya memohon kepada kekuatan tertinggi alam semesta agar membantu mereka sembuh dari sakit, menang lotre, dan menang dalam perang. Agama monoteis pertama yang kita kenal muncul di Mesir 350 sebelum Masehi, ketika Fir'aun Akhenaten mendeklarasikan bahwa salah satu dewa kecil dari jajaran dewa Mesir, Dewa Aten, sesungguhnya adalah kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta. Akhenaten menetapkan penyembahan Aten sebagai agama negara dan berusaha memeriksa penyembahan terhadap semua dewa. Namun, revolusi religiusnya itu tak berhasil. Setelah kematiannya, penyembahan Aten ditinggalkan kalah oleh jajaran dewa lama. Politeisme terus melahirkan agama-agama monoteisme lain di banyak tempat, tetapi semua tetap marginal. Paling tidak karena gagal menguraikan pesan universalnya. Judaisme misalnya menyatakan bahwa kekuatan tertinggi alam semesta memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias, tetapi kepentingan utamanya adalah pada negara mungil Yahudi dan pada tanah Israel yang dijanjikan. Tak banyak yang bisa diberikan Judaisme kepada bangsa-bangsa lain, dan hampir sepanjang masa eksistensinya, ia bukanlah sebuah agama misioner. Tahap ini bisa disebut sebagai tahap monoteisme lokal. Terobosan besar datang bersama Kristen. Agama ini bermula sebagai sebuah sekte eksoterik Yahudi yang berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang telah lama mereka nanti-nantikan. Namun, salah satu dari para pemimpin pertama sekte itu, Paulus dari Tarsus, berpendirian bahwa jika kekuatan tertinggi alam semesta memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias, dan jika dia repot-repot menjelmakan diri dalam daging dan mati di tiang salib untuk penyelamatan manusia, maka itu sesuatu yang harus didengar setiap orang, bukan hanya oleh bangsa Yahudi. Maka perlu untuk menyebarkan kalimat baik, Injil, tentang Yesus ke seluruh dunia. Argumentasi Paulus jatuh di tanah yang subur. Orang-orang Kristen mulai mengorganisasi aktivitas misioner yang menyebar luas, yang ditujukan kepada semua manusia dalam satu tikungan historis yang paling aneh. Sekte eksoterik Yahudi itu mengambil alih raksasa Imperium Romawi. Kesuksesan Kristen merupakan sebuah model bagi agama monoteis lain yang muncul di semenanjung Arab pada abad ke-7 Islam. Sebagaimana Kristen, Islam juga dikenal dari sebuah sekte kecil di sudut terpencil di dunia, tetapi dalam sebuah kejutan yang lebih aneh dan lebih cepat, ia berhasil menyeruak di gurun Arabia dan mengukuhkan sebuah imperium besar yang terbentang dari Samudra Atlantik sampai ke India. Oleh karena itu, ide monoteis memainkan peran penting dalam sejarah dunia. Kaum monoteis cenderung jauh lebih fanatik dan misioner ketimbang kaum politeis. Sebuah agama yang mengakui legitimasi agama-agama lain menunjukkan bahwa kalau bukan Tuhan yang merupakan kekuatan tertinggi alam semesta, maka ia menerima dari Tuhan hanya sebagian dari kebenaran universal. Karena kaum monoteis biasanya meyakini bahwa mereka memiliki seluruh pesan dari satu dan satu-satunya Tuhan. Mereka tergugah untuk merendahkan semua agama lain.
Selama 2 milenium terakhir ini, kaum monoteis berulang-ulang mencoba memperkuat kekuasaan mereka dengan memenangkan semua kompetisi melalui kekerasan. Berhasil pada permulaan abad ke-1 Masehi, hampir tidak ada satu orang pun monoteis di dunia. Sekitar tahun 500 Masehi, salah satu imperium terbesar dunia, Imperium Romawi adalah sebuah negara Kristen, dan para misionaris sibuk menyebarkan Kristen ke bagian-bagian lain Eropa, Asia, dan Afrika. Pada akhir milenium ke-1 Masehi, sebagian besar orang di Eropa, Asia Barat, dan Afrika Utara adalah monoteis, dan imperium-imperium dari Samudra Atlantik sampai ke Himalaya mengklaim dititahkan oleh Tuhan Tunggal yang Maha Besar. Pada awal abad ke-16, monoteis mendominasi sebagian besar Afro-Asia dengan pengecualian Asia Timur dan beberapa bagian selatan Afrika, dan mulai memanjangkan kaki-kakinya menuju Afrika Selatan, Amerika, dan Oseania. Kini, sebagian besar orang di luar Asia Timur mematuhi salah satu agama monoteis, dan tatanan politik global dibangun di atas fondasi-fondasi monoteistik. Meskipun demikian, sebagaimana animisme terus bertahan dalam politeisme, demikian pula politeisme terus bertahan dalam monoteisme. Secara teori, begitu seseorang meyakini bahwa kekuatan tertinggi alam semesta memiliki kepentingan-kepentingan dan bias-bias, apa maknanya menyembah kekuatan-kekuatan parsial? Siapa yang mau mendekati seorang birokrat tinggi rendah? Siapa yang mau mendekati seorang birokrat tingkat rendah ketika kantor presiden terbuka bagi Anda? Maka teologi monoteis cenderung mengingkari eksistensi semua Tuhan, kecuali Tuhan yang tertinggi, dan menuangkan api neraka dan berlarang kepada siapapun yang menyembah Tuhan-Tuhan itu. Akan tetapi, selalu saja ada jurang antara teori-teori teologis dan realitas-realitas historis. Sebagian orang menyadari sulitnya memaknai ide monoteis secara penuh. Mereka terus membagi dunia menjadi kita dan mereka, dan memandang kekuatan tertinggi alam semesta sebagai terlalu jauh dan asing bagi kebutuhan-kebutuhan manusiawi mereka. Agama-agama monoteis mengusir dewa-dewa ke pintu depan dengan banyak perayaan hanya untuk membawanya masuk kembali melalui jendela samping. Kristen misalnya mengembangkan jajaran dewanya sendiri, santo-santo, yang kultus-kultusnya sendiri berbeda dari kultus dewa-dewa politeistik. Sebagaimana dewa Jupiter membela Roma dan Huitzilopochtli sebagaimana dewa Jupiter membela Roma dan Huitzilopochtli melindungi Imperium Aztec, demikian pula setiap kerajaan Kristen memiliki patron santanya sendiri yang membantu mengatasi kesulitan-kesulitan dan memenangi perang. Inggris dilindungi oleh Santo George, Skotlandia oleh Santo Andrew, dan Hungaria oleh Santo Stephen, dan Prancis oleh Santo Martin. Kota-kota besar dan kecil, profesi-profesi, dan bahkan penyakit-penyakit masing-masing punya santo sendiri. Kota Milan punya Santo Ambrose, sementara Santo Markus mengawasi Venesia. Santo Almo melindungi para pembersih cerobong asap, sedangkan Santo Matthew menggulungkan tangan kepada para pengumpul pajak yang tertekan. Jika Anda menderita sakit kepala, Anda harus menyembah Santo Agatius. Tetapi jika sakit gigi, maka Santo Apolonia adalah pendengar yang jauh lebih bagus. Santo-santo Kristen tidak semata-mata menyerupai para dewa politeis. Sering santo-santo itu adalah dewa-dewa yang menyamar. Misalnya, Dewi utama Irlandia Celtic sebelum kedatangan Kristen adalah Brigid. Ketika Irlandia terkristenkan, Brigid juga dibaptis. Dia menjadi satu Brigid yang sampai hari ini merupakan satu yang paling dihormati dalam Katolik Irlandia. Pertarungan yang baik dan yang jahat.
Politeisme melahirkan tidak hanya agama-agama monoteis, tetapi juga agama dualistik. Agama-agama dualistik mengiringi keberadaan dua kekuatan yang bertentangan, baik dan jahat. Tak seperti monoteisme, dualisme meyakini bahwa kejahatan adalah kekuatan yang independen, tidak diciptakan oleh Tuhan yang baik, juga bukan subordinasinya. Dualisme menjelaskan bahwa seluruh alam semesta ini merupakan ajang pertarungan antara kedua kekuatan, dan bahwa segala yang terjadi di dunia merupakan bagian dari pertarungan itu. Dualisme adalah pandangan dunia yang sangat memikat karena memiliki jawaban singkat dan sederhana atas problem kejahatan yang terkenal. Salah satu kecemasan fundamental pikiran manusia. Mengapa ada hal yang jahat di dunia? Mengapa ada penderitaan? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang-orang baik? Kaum monoteis harus mempraktikkan gimnastik intelektual untuk menjelaskan mengapa Tuhan yang baik, yang tahu segalanya dan memiliki semua kekuatan, membiarkan begitu banyak penderitaan di dunia. Satu penjelasan yang terkenal adalah bahwa itu cara Tuhan dalam memberi manusia kebebasan berkehendak. Jika tidak ada kejahatan, manusia tidak bisa memilih antara yang baik dan yang jahat sehingga tidak ada kebebasan berkehendak. Namun, ini adalah jawaban non-intuitif yang langsung memunculkan banyak sekali pertanyaan baru. Kebebasan berkehendak memungkinkan manusia memilih yang jahat. Banyak malah yang memilih yang jahat, dan menurut penjelasan standar monoteis, pilihan itu pasti membawa hukuman ilahiyah. Jika Tuhan tahu segalanya, bahwa seseorang tertentu akan menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih kejahatan, dan bahwa hasilnya dia akan dihukum dalam penyiksaan abadi di neraka, mengapa Tuhan menciptakan dia? Para teolog menulis tak terhitung buku untuk menjawab pertanyaan semacam itu. Sebagian menemukan jawaban yang meyakinkan, sebagian tidak. Yang tak bisa dimungkiri adalah bahwa kaum monoteis kesulitan menangani problem kejahatan. Bagi kaum dualis, hal-hal buruk terjadi pada orang baik karena dunia tidak diatur oleh Tuhan baik sempurna, yang tahu segala hal, memiliki segala kekuatan. Ada kekuatan yang jahat independen di dunia. Kekuatan jahat itu melakukan hal-hal buruk. Pandangan dualis sendiri pun memiliki kekurangan-kekurangan. Benar, ia menawarkan sebuah solusi yang sangat sederhana atas problem kejahatan, namun ia terkesima oleh problem tatanan. Jika memang ada dua kekuatan yang bertentangan di dunia, satu baik dan satu jahat, siapa yang menetapkan hukum yang mengatur pertarungan antara keduanya? Dua negara yang bermusuhan bisa saling memerangi karena keduanya ada pada masa dan ruang dan mematuhi hukum fisika yang sama. Sebuah misil yang diluncurkan dari bumi Pakistan bisa menghantam target di teritori India karena hukum fisika yang sama berlaku di kedua negara. Ketika yang baik dan yang jahat berkelahi, hukum bersama apa yang mereka patuhi dan siapa yang menetapkan hukum-hukum itu? Sebaliknya, kaum monoteis dalam menjelaskan problem tatanan, tetapi bukan problem kejahatan. Ada satu cara logis menyelesaikan teka-teki itu, yaitu pandangan bahwa ada satu Tuhan Maha Kuasa yang menciptakan seluruh alam semesta, dan itu adalah satu Tuhan yang jahat. Namun tak seorang pun dalam sejarah sanggup mencerna keyakinan semacam itu. Agama-agama dualistik tumbuh subur selama lebih dari 1000 tahun. Dalam waktu sekitar 1500 sebelum Masehi dan 1000 sebelum Masehi, seorang nabi bernama Zoroaster Zarathustra aktif di satu tempat di Asia Tengah. Credonya diturunkan dari generasi ke generasi sampai ia menjadi agama dualistik paling penting, Zoroastrianisme. Kaum Zoroaster memandang dunia sebagai pertarungan kosmis antara dewa baik Ahura Mazda dan dewa jahat Angra Mainyu. Manusia harus membantu dewa baik dalam pertempuran ini. Zoroastrianisme adalah salah satu agama penting dalam masa Imperium Persia Achaemenid
550-330 sebelum Masehi dan belakangan menjadi agama resmi Imperium Persia Sassanid 224-651 Masehi. Ia menyebarkan pengaruh besar ke hampir semua agama Timur Tengah dan Asia dan mengilhami sejumlah agama-agama dualis lain seperti Gnosticisme dan Manikaianisme. Pada abad ke-3 dan ke-4 Masehi, kredo Manikaen menyebar dari Cina ke Afrika Utara dan dalam satu masa terlihat ia akan mengalahkan Kristen untuk mencapai dominasi di Imperium Romawi. Namun, kaum Manikean kalah dengan Kristen dalam merebut jiwa Romawi. Imperium Sassanid digulung oleh kaum monoteis Muslim dan dualis surut. Kini, hanya segelintir komunitas dualis yang bertahan di India dan Timur Tengah. Bagaimanapun, munculnya gelombang monoteis tidak benar-benar menyapu dualisme. Monoteisme Yahudi, Kristen, dan Islam menyerap banyak keyakinan dan praktik dualis, dan sebagian ide-ide yang paling dasar dari apa yang kita sebut monoteisme sesungguhnya ia berasal dari dan bersemangat dualis. Tidak terhitung oleh orang Kristen, Muslim, dan Yahudi meyakini kekuatan jahat yang dahsyat seperti yang disebut oleh setan dan oleh orang Kristen yang bisa bertindak independen, memerangi Tuhan baik, dan menciptakan kekacauan tanpa izin Tuhan. Bagaimana bisa seorang monoteis mematuhi keyakinan dualistik semacam itu? Yang lain pula, perjanjian lama tidak bisa ditemukan dimanapun. Secara logis itu tidak mungkin. Entah Anda percaya pada satu Tuhan tunggal yang maha kuasa, atau Anda meyakini dua kekuatan yang berlawanan, tak satu pun yang maha kuasa. Tetap manusia memiliki kapasitas luar biasa untuk meyakini kontradiksi-kontradiksi. Jadi mestinya tidak mengejutkan bahwa jutaan orang Kristen, Muslim, dan Yahudi yang berhasil meyakini bahwa dalam satu waktu yang sama pada Tuhan yang maha kuasa dan satu setan yang independen. Tak terhitung orang Kristen, Muslim, dan Yahudi membayangkan bahwa Tuhan yang baik bahkan membutuhkan bantuan kita dalam pertarungan melawan setan yang mengilhami sebagian di antaranya seruan jihad dan perang salib. Satu konsep penting lainnya dalam pandangan dualistik, terutama Gnostik dan Manikaianisme, adalah pembedaan tajam antara raga dan jiwa, antara materi dan ruh. Gnostik dan Manikean berpendirian bahwa Tuhan baik menciptakan ruh dan jiwa, sedangkan materi dan tubuh adalah ciptaan Tuhan jahat. Manusia, menurut pandangan ini, menjadi arena pertarungan antara jiwa yang baik dan jiwa yang jahat. Dari satu perspektif monoteistik ini omong kosong. Mengapa membedakan begitu tajam antara tubuh dan jiwa, antara materi dan ruh? Dan mengapa pula tubuh dan materi dipandang jahat? Lagi pula, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Namun kaum monoteis tak bisa lari dari godaan dikotomi dualis. Jelas karena dikotomi membantu mereka mengatasi problem kejahatan. Maka pertentangan semacam itu pada akhirnya menjadi pilar bagi pemikiran Kristen dan Islam. Keyakinan pada surga, alam Tuhan yang baik, dan neraka, alam Tuhan yang jahat, juga berasal dari dualis. Tidak ada jejak keyakinan ini dalam Perjanjian Baru, yang juga tidak pernah mengklaim bahwa jiwa-jiwa orang terus hidup setelah kematian raga. Faktanya, monoteisme sebagaimana peran yang telah dimainkannya dalam sejarah adalah sebuah kaleidoskop warisan monoteis, dualis, politeis, dan animis yang menyatu di dalam payung ilahiyat tunggal. Rata-rata orang Kristen meyakini monoteisme Tuhan, tetapi juga setan dualis, santo-santo politeis, dan hantu-hantu animis. Para ahli agama memiliki nama untuk persetujuan simultan atas ide-ide yang berbeda dan bahkan kontradiktif, dan kombinasi ritual-ritual serta praktik-praktik ini yang diambil dari berbagai sumber. Itu disebut sinkretisme. Sinkretisme mungkin malah satu-satunya agama besar dunia. Hukum alam. Semua agama yang telah kita diskusikan sejauh ini memiliki kesamaan satu karakteristik penting,
Mereka fokus pada satu keyakinan kepada Tuhan-Tuhan dan entitas-entitas supranatural lainnya. Ini tampak jelas bagi orang-orang Barat yang mengenal terutama kredo-kredo monoteistik dan politeistik. Namun sesungguhnya sejarah agama dunia tidak bermuara pada sejarah Tuhan-Tuhan. Dalam milenium ke-1 sebelum Masehi, agama-agama sebagai sebuah jenis baru secara menyeluruh mulai menyebar di Afro-Asia. Pendatang-pendatang baru seperti Jainisme dan Buddhisme di India, Daoisme dan Konfusianisme di Cina, dan Stoicisme dan Kinikisme serta Epikurianisme di daratan Mediterania dicirikan oleh pengabaiannya pada dewa-dewa. Kredo-kredo ini memandang bahwa tatanan manusia super yang mengatur dunia adalah produk dari hukum alam, bukan kehendak dan keinginan ilahiyah. Sebagian dari agama-agama hukum alam ini terus mengiringi eksistensi Tuhan-Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhan mereka tunduk pada hukum alam, tak ubahnya seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Dewa-dewa memiliki ceruknya sendiri dalam ekosistem, sebagaimana gajah-gajah dan landak-landak juga memilikinya, tetapi tidak bisa mengubah hukum alam melebihi yang bisa dilakukan gajah. Satu contoh yang sangat bagus adalah Buddhisme, agama hukum alam kuno yang paling penting, yang tetap menjadi salah satu agama besar. Figur sentral Buddhisme bukan dewa, melainkan manusia baru, yaitu Siddhartha Gautama. Menurut tradisi Buddha, Gautama adalah pewaris kerajaan kecil di Himalaya sekitar 500 sebelum Masehi. Pangeran muda ini sangat tersentuh dengan penderitaan yang dia lihat di sekitarnya. Dia melihat pria dan wanita, anak-anak, dan orang tua semua menderita tidak hanya oleh bencana-bencana yang sesekali terjadi seperti perang dan wabah, tetapi juga dari kecemasan, frustrasi, dan kekecewaan. Semua tampak menjadi bagian tak terpisahkan dari kondisi manusia. Orang mengejar kekayaan dan kekuasaan, mencari pengetahuan dan harta benda, mendapatkan anak laki-laki dan perempuan, dan membangun rumah-rumah serta istana-istana. Namun, tak peduli apapun yang mereka capai, mereka tidak pernah puas. Mereka yang hidup dalam kemiskinan mengimpikan kekayaan. Mereka yang memiliki 1 juta ingin 2 juta. Mereka yang punya 2 juta ingin 10 juta. Bahkan orang kaya dan terkenal jarang puas. Mereka juga dihantui oleh kepedulian dan kecemasan tiada henti sampai sakit, usia tua, dan kematian membawa akhir pahit bagi mereka. Segala sesuatu yang telah dikumpulkan orang lenyap seperti asap. Hidup itu seperti perlombaan yang sia-sia. Namun siapa yang bisa lolos darinya? Pada usia 29 tahun, Gautama menyelinap keluar dari istananya. Pada tengah malam, meninggalkan keluarga dan harta bendanya. Dia pergi sebagai undangan ke India Utara, mencari jalan untuk keluar dari penderitaan. Dia mengunjungi ashram-ashram dan duduk bersimpuh di kaki para guru, tetapi tidak membebaskannya secara menyeluruh. Ketidakpuasan selalu ada. Dia tidak putus asa. Dia teguh menyelidiki penderitaannya sendiri sampai menemukan sebuah metode pembebasan sempurna. Dia menghabiskan waktu 6 tahun bermeditasi menarik esensi, sebab-sebab, dan obat-obat bagi penderitaan manusia. Akhirnya, dia sampai pada kesadaran bahwa penderitaan bukan disebabkan oleh nasib buruk ketidakadilan sosial atau oleh kehendak ilahiyah, namun penderitaan disebabkan oleh pola-pola perilaku dalam pikiran seseorang. Dalam pemahaman mendalam Gautama, terlepas dari apapun yang dialami, pikiran biasanya beraksi dengan nafsu. Nafsu selalu melibatkan ketidakpuasan.
Ketika pikiran mengalami sesuatu yang tidak nyaman, ia bernafsu untuk menyingkirkan ketidaknyamanan itu. Ketika pikiran mengalami sesuatu yang menyenangkan, ia bernafsu agar kesenangan itu tetap ada dan akan membesar. Karena itu, pikiran selalu tidak puas dan selalu gelisah. Ini sangat jelas ketika kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan seperti rasa sakit. Sepanjang rasa sakit itu berlanjut, kita tidak puas dan melakukan semua yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Namun, bahkan ketika kita mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita tidak pernah puas. Entah kita takut kesenangan itu hilang atau kita berharap itu akan membesar. Orang mengimpikan selama bertahun-tahun menemukan cinta, tetapi jarang yang puas ketika menemukannya. Sebagian menjadi cemas pasangannya akan pergi, yang lain merasa bahwa tempat tinggal mereka murah dan mestinya mendapatkan sesuatu yang lebih baik, dan kita semua tahu orang yang berhasil melakukan keduanya. Tuhan Maha Besar bisa mengirim kita hujan, institusi-institusi sosial yang menyediakan keadilan dan perawatan kesehatan yang baik, serta kebetulan-kebetulan menguntungkan bisa mengubah kita menjadi milioner, tetapi tak seorang pun bisa mengubah pola dasar mental kita. Oleh karena itu, bahkan raja-raja paling hebat hidup menderita, terus merasakan kesengsaraan dan penderitaan selamanya, mengejar kesenangan demi kesenangan yang semakin besar. Gautama menemukan bahwa ada satu cara untuk keluar dari lingkaran setan itu. Jika mengalami sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, pikiran memahami hal-hal sebagaimana adanya, maka tidak ada penderitaan. Jika Anda mengalami kesedihan tanpa nafsu, bahwa kesedihan itu akan pergi, Anda terus merasakan kesedihan itu, tetapi Anda tidak menderita karenanya. Sesungguhnya ada kekayaan dalam kesedihan. Jika Anda mengalami kesenangan tanpa bernafsu agar kesenangan itu terus ada dan membesar, Anda terus merasakan kesenangan itu tanpa kehilangan kedamaian dalam pikiran. Akan tetapi, bagaimana jika Anda akan tetapi, bagaimana Anda bisa membawa pikiran untuk menerima hal-hal sebagaimana adanya tanpa bernafsu, untuk menerima kesedihan sebagai kesedihan, kesenangan sebagai kesenangan, rasa sakit sebagai rasa sakit, terutama mengembangkan seperangkat teknik meditasi yang melatih pikiran untuk menjalani realitas sebagaimana adanya tanpa nafsu. Praktik ini berlatih pikiran memfokuskan semua perhatian pada pertanyaan, apa yang sedang aku alami sekarang, bukan pada apa yang sebaiknya saya alami. Memang sulit untuk mencapai keadaan pikiran seperti ini, tetapi bukan mustahil. Gautama mendasarkan teknik-teknik meditasi ini pada seperangkat aturan etik yang dimaksudkan untuk memudahkan orang fokus pada pengalaman aktual dan menghindari jatuh pada nafsu dan fantasi. Dia mengajari para pengikutnya untuk menghindari pembunuhan, seks yang kacau, dan pencurian, karena perbuatan-perbuatan semacam itu menyulut api nafsu pada kekuasaan, kenikmatan seksual, atau kekayaan. Ketika api benar-benar dipadamkan, nafsu diganti oleh keadaan kepuasan dan ketenangan sempurna yang dikenal sebagai nirwana, yang secara harfiah bermakna pemadaman api. Mereka yang telah mencapai nirwana sepenuhnya terbebaskan dari semua penderitaan. Mereka menjalani realitas dengan kejernihan tertinggi, bebas dari fantasi dan delusi. Meskipun kehendak mereka sangat mungkin menghadapi ketidaksenangan dan rasa sakit, pengalaman-pengalaman seperti itu membuat mereka tidak menderita. Seseorang yang tidak bernafsu tidak menderita. Menurut tradisi Buddha, Gautama sendiri mencapai nirwana dan benar-benar terbebaskan dari penderitaan. Oleh karena itu, dia dikenal dengan nama Buddha, yang berarti orang yang tercerahkan.
Buddha menghabiskan sisa hidupnya menjelaskan penemuan-penemuannya kepada orang lain agar setiap orang bisa dibebaskan dari penderitaan. Dia mengemas ajaran-ajarannya menjadi satu hukum tunggal. Penderitaan muncul dari nafsu. Satu-satunya cara untuk benar-benar terbebas dari penderitaan adalah dengan membebaskan sepenuhnya dari nafsu. Dan satu-satunya cara untuk membebaskan diri dari nafsu adalah melatih pikiran untuk menjalani realitas sebagaimana adanya. Hukum ini yang dikenal sebagai dharma atau dhamma dipandang oleh umat Buddha sebagai hukum alam universal. Bahwa penderitaan muncul dari nafsu adalah selalu benar dan berlaku di mana-mana, sebagaimana fisika modern, E selalu sama dengan MC kuadrat. Umat Buddha adalah umat yang meyakini hukum ini dan menjadikannya fulcrum dari semua aktivitas mereka. Meyakini dewa-dewa di sisi lain adalah hal yang maknanya lebih kecil bagi mereka. Prinsip pertama agama monoteis adalah Tuhan ada. Apa yang dia inginkan dari saya? Prinsip pertama Buddha adalah penderitaan ada. Bagaimana saya bisa terbebas darinya? Buddhisme tidak mengingkari eksistensi dewa-dewa. Mereka digambarkan sebagai makhluk-makhluk kuat yang bisa membawa hujan dan kemenangan, tetapi mereka tidak memiliki pengaruh pada hukum bahwa penderitaan muncul dari nafsu. Jika pikiran seseorang bebas dari semua nafsu, tidak ada dewa yang bisa membuatnya menderita. Sebaliknya, begitu nafsu muncul, maka pikiran seseorang, semua dewa di alam semesta tidak bisa menyelamatkan dia dari penderitaan. Meskipun demikian, sebagaimana agama-agama monoteis, agama-agama hukum alam pramodern seperti Buddhisme tidak pernah benar-benar membebaskan diri dari pemujaan dewa-dewa. Buddhisme mengajarkan kepada orang-orang bahwa mereka harus mencapai tujuan tertinggi pembebasan sepenuhnya dari penderitaan, bukan perhentian-perhentian di tengah jalan sebagaimana kemakmuran ekonomi dan kekuasaan politik. Meskipun demikian, 99% orang Buddha tidak mencapai nirwana, dan bahkan jika mereka berharap demikian untuk masa depan kehidupannya, mereka mencurahkan sebagian besar waktu hidup mereka untuk memburu pencapaian-pencapaian duniawi. Jadi, mereka terus menyembah bermacam-macam dewa, seperti dewa-dewa Hindu di India, dewa-dewa Bon di Tibet, dan dewa-dewa Shinto di Jepang. Lebih dari itu, seiring berjalannya waktu, sekte-sekte Buddha mengembangkan jajaran-jajaran dewa Buddha dan Bodhisattva. Semua ini adalah makhluk manusia dan manusia dengan kapasitas untuk mencapai pembebasan penuh dari penderitaan, tetapi menjalani pembebasan ini dengan kasih sayang dalam rangka membantu makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang masih terperangkap dalam lingkaran penderitaan. Ketimbang memuja dewa-dewa, banyak orang Buddha mulai menyembah makhluk-makhluk yang tercerahkan ini, memohon kepada mereka bantuan tidak hanya dalam mencapai nirwana, tetapi juga dalam mengatasi problem-problem duniawi. Jadi, kita menemukan banyak Buddha dan Bodhisattva di seluruh Asia Timur yang menghabiskan waktu mereka membawa hujan, menghentikan wabah, dan bahkan memenangkan perang-perang berdarah sebagai ganti doa. Bunga-bunga berwarna-warni, aroma dupa, dan sajian-sajian beras dan permen. Penyembahan kepada manusia. Masa 300 tahun terakhir ini sering digambarkan sebagai masa tumbuhnya sekularisme yang di dalamnya agama-agama semakin kehilangan nilainya. Jika kita bicara tentang agama-agama teis, hal ini umumnya benar. Kalau kita memasukkan juga agama-agama hukum alam, maka modernitas ternyata merupakan sebuah gairah religius yang intens, upaya-upaya misioner yang tiada tandingannya, dan perang-perang agama paling berdarah dalam sejarah. Abad modern menyaksikan bangkitnya sejumlah agama-agama hukum alam baru, seperti liberalisme,
komunisme, kapitalisme, nasionalisme, dan nazisme. Kredo-kredo ini tidak suka disebut agama dan menganggap diri sebagai ideologi. Namun, ini hanyalah percaturan semantik belaka. Jika sebuah agama adalah sebuah komunitas, jika sebuah agama adalah sebuah sistem norma-norma dan nilai-nilai manusia yang bertumpu pada keyakinan tentang suatu tatanan manusia super, maka komunisme Soviet tak ubahnya sebuah agama sebagaimana Islam. Islam tentu saja berbeda dari komunisme karena Islam memandang tatanan manusia super itu mengatur dunia sebagai titah dari satu Tuhan pencipta yang maha kuasa, sedangkan komunisme Soviet tidak meyakini Tuhan. Namun Buddhisme juga memberi perhatian sedikit pada Tuhan-Tuhan, tetapi kita umumnya tetap mengklasifikasinya sebagai agama. Sebagaimana kaum Buddhis, orang-orang komunis percaya pada satu tatanan manusia super berupa hukum-hukum alam dan tak bisa diubah yang harus membimbing perbuatan-perbuatan manusia. Sementara orang-orang Buddha meyakini bahwa hukum alam ditemukan oleh Siddhartha Gautama. Orang-orang komunis percaya bahwa hukum alam ditemukan oleh Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Ilyich Lenin. Kemiripannya tidak berakhir di sana. Sebagaimana agama-agama lain, komunisme juga memiliki kitab suci dan kitab-kitab rasulnya sendiri, seperti Das Kapitalnya Marx, yang mengajarkan bahwa sejarah akan segera berakhir dengan kemenangan tak terelakkan kaum proletar. Komunisme punya hari libur dan hari raya sendiri, seperti 1 Mei dan ulang tahun Revolusi Oktober. Ia punya teolog-teolog yang mahir tentang dialektika Marxis. Dan setiap unit dalam angkatan perang Soviet memiliki pendeta yang disebut komisar yang memantau kesalehan para tentara dan perwira. Komunisme juga punya martir-martir, perang-perang suci, dan klinik-klinik seperti Trotskisme. Komunisme Soviet adalah agama fanatik dan seperti misioner. Seorang pemeluk komunisme taat tidak bisa menjadi Kristen atau Buddhis, dan dia akan menyebarkan ajaran Marx dan Lenin bahkan dengan harga nyawanya. Sebagai pembaca, mungkin sangat tidak nyaman dengan pemikiran ini. Jika Anda merasa lebih baik, Anda bebas saja terus menyebut komunisme sebagai sebuah ideologi, bukan agama. Itu tidak ada bedanya. Kita membagi kredo-kredo itu ke dalam golongan agama yang berpusat pada Tuhan dan ideologi-ideologi yang tidak bertuhan, namun yang mengklaim didasarkan pada hukum-hukum alam. Namun, dengan begitu, agar konsisten, kita perlu memasukkan Buddha, Daois, sekte-sekte Daois, dan Stoik juga dalam katalog ideologi bukan agama. Sebaliknya, kita harus melihat bahwa keyakinan pada dewa-dewa bertahan dalam banyak ideologi modern dan bahwa sebagian dari ide-ide itu, terutama liberalisme, menjadi kurang bermakna tanpa keyakinan ini. Tidak mungkin melakukan survei di sini terhadap sejarah semua kredo modern baru, terutama karena tidak ada batasan yang jelas di antara kredo-kredo tersebut. Kredo-kredo itu tak urung sinkretis dibandingkan monoteisme dan Buddhisme populer. Sebagaimana seorang Buddha memuja dewa-dewa Hindu, dan sebagaimana seorang monoteis bisa meyakini eksistensi Satan, begitu pula orang Amerika masa kini secara simultan adalah nasionalis. Ia mempercayai eksistensi negara Amerika dengan peran istimewa untuk dimainkan dalam sejarah kapitalis pasar bebas. Dia meyakini bahwa kompetisi terbuka
dan membuka kepentingan sendiri adalah cara terbaik untuk menciptakan sebuah masyarakat yang makmur dan seorang humanis liberal. Dia mempercayai bahwa manusia dibekali oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tak bisa diingkari. Nasionalisme akan dibahas dalam bab 18. Kapitalisme. Agama modern paling sukses dibahas satu bab penuh, bab 16, yang menguraikan keyakinan dan ritual-ritual prinsipnya. Dalam sisa bab 1, saya akan membahas agama-agama humanis. Agama-agama teis fokus pada pemujaan dewa-dewa. Agama-agama humanis memuja kemanusiaan atau lebih tepatnya Homo sapiens. Humanisme adalah sebuah keyakinan bahwa Homo sapiens punya sifat unik dan sakral yang secara fundamental berbeda dari sifat semua binatang lain dan semua fenomena lain. Para pengikut humanis percaya bahwa sifat unik Homo sapiens merupakan hal paling penting di dunia dan itu menentukan makna segala hal yang terjadi di bumi dan menentukan makna segala hal yang terjadi di alam semesta. Kebaikan yang tertinggi adalah kebaikan Homo sapiens. Selebihnya di dunia ini dan semua makhluk yang ada semata-mata untuk manfaat bagi spesies ini. Seluruh humanis memuja kemanusiaan, tetapi mereka tidak menyepakati definisinya. Humanisme terpecah menjadi 3 sekte yang bersaing, yang bertengkar soal definisi pasti kemanusiaan, sebagaimana sekte-sekte Kristen yang bersaing dan bertengkar soal definisi pasti tentang Tuhan. Kini, sekte humanis yang paling penting adalah humanisme liberal yang meyakini bahwa kemanusiaan adalah kualitas manusia-manusia individual sehingga kebebasan individu-individu adalah sangat suci. Menurut kaum liberal, sifat sakral kemanusiaan berada dalam setiap dan masing-masing individu Homo sapiens. Inti dari manusia individual memberi makna kepada dunia dan menjadi sumber bagi seluruh otoritas etis dan politis. Jika kita menghadapi seluruh dilema etis atau politis, kita harus melihat ke dalam dan mendengarkan suara hati kita, suara kemanusiaan. Firman pokok humanisme liberal dimaksudkan untuk melindungi kebebasan suara hati itu melawan intrusi atau perusakan. Firman-firman ini secara kolektif dikenal sebagai hak-hak asasi manusia. Itulah sebabnya misalnya kaum liberal menolak penyiksaan dan hukuman mati. Di Eropa era awal modern, para pembunuh dipandang melanggar dan mendestabilkan tatanan kosmis. Untuk membawa kembali kosmos kepada keseimbangan, diperlukan penyiksaan dan eksekusi penjahat secara terbuka agar setiap orang bisa melihat tatanan ditegakkan kembali. Menghadapi eksekusi yang mengerikan menjadi hal favorit bagi warga London dan Paris pada masa lalu, pada era Shakespeare dan Molière. Pada Eropa masa kini, pembunuhan dipandang sebagai pelanggaran atau sifat kemanusiaan yang sakral atas sifat kemanusiaan yang sakral. Untuk memulihkan tatanan itu, orang-orang Eropa masa kini tidak menyiksa dan mengeksekusi penjahat. Mereka menghukum seorang pembunuh dengan apa yang mereka pandang sebagai cara semanusiawi mungkin, sehingga melindungi dan bahkan membangun kembali kesucian kemanusiaannya. Dengan menghormati sifat manusia si pembunuh, setiap orang diingatkan akan kesucian kemanusiaan dan tatanan dipulihkan. Dengan membela pembunuh, kita bertindak benar terhadap apa yang dilakukan secara salah oleh pembunuh. Sekalipun humanisme liberal menyucikan manusia, ia tidak mengingkari eksistensi Tuhan dan justru didasarkan pada keyakinan monoteis. Keyakinan liberal pada sifat bebas dan sakral setiap individu adalah warisan langsung dari keyakinan tradisional Kristen pada kebebasan abadi jiwa-jiwa setiap individu. Dengan absennya jiwa-jiwa yang abadi dan satu Tuhan pencipta, maka
menjadi benar-benar sulit bagi kaum liberal untuk menjelaskan mengapa sapiens individual begitu istimewa. Sekte penting lainnya adalah humanisme sosialis. Kaum sosialis percaya bahwa kemanusiaan bersifat kolektif ketimbang individualistik. Mereka memandang yang sakral itu bukan suara hati setiap individu, melainkan setiap homo sapiens secara keseluruhan. Sementara humanisme liberal mengupayakan sebanyak mungkin kebebasan bagi manusia-manusia individual, kaum humanis sosialis mengupayakan kesetaraan semua manusia. Menurut kalangan sosialis, ketidaksetaraan adalah penistaan terburuk terhadap kesucian kemanusiaan karena mengistimewakan kualitas-kualitas periferal atas esensi universal. Misalnya ketika orang kaya diistimewakan atas orang miskin, itu berarti bahwa nilai uang lebih besar dari esensi universal seluruh manusia yang menyetarakan orang kaya dan miskin. Sebagaimana humanisme liberal, humanisme sosialis dibangun pada fondasi-fondasi monoteis. Ide bahwa seluruh manusia setara adalah versi perubahan dari keyakinan monoteis bahwa setiap jiwa setara di hadapan Tuhan. Satu-satunya sekte humanis yang benar-benar lepas dari monoteisme tradisional adalah humanisme evolusioner yang dengan Nazi sebagai representasi paling terkenal. Yang membedakan kaum Nazi dari sekte-sekte humanis lainnya adalah definisi yang berbeda tentang kemanusiaan yang sangat dipengaruhi oleh teori evolusi, berlawanan dengan kaum humanis lainnya. Nazi meyakini bahwa manusia bukanlah sesuatu yang universal dan kekal, melainkan spesies yang bisa bermutasi, yang bisa berevolusi, atau mengalami penurunan derajat. Manusia bisa berevolusi menjadi manusia super atau turun derajatnya menjadi setengah manusia. Ambisi utama Nazi adalah melindungi manusia dari degenerasi dan mendorong evolusi progresif. Itulah kenapa orang-orang Nazi menyatakan bahwa ras Arya, bentuk kemanusiaan paling maju, harus diperlindungi dan diperkuat, sedangkan jenis-jenis Homo sapiens yang rendah seperti Yahudi, Roma, homoseksual, dan sakit mental harus dikarantina, bahkan dilenyapkan. Orang-orang Nazi menjelaskan bahwa Homo sapiens sendiri muncul ketika satu populasi superior manusia kuno berevolusi, sedangkan populasi-populasi inferior seperti Neanderthal punah. Populasi-populasi yang berbeda ini mula-mula tak lebih dari ras belaka, tetapi berkembang secara independen sesuai jalur evolusi masing-masing. Ini mungkin akan terjadi lagi. Menurut kaum Nazi, Homo sapiens sudah terbagi menjadi ras-ras yang terpisah yang masing-masing memiliki kualitas unik. Salah satu dari ras ini, ras Arya, memiliki kualitas terbaik, rasionalisme, keindahan, integritas, dan ketekunan. Oleh karena itu, ras Arya memiliki potensi untuk mengubah manusia menjadi manusia super. Ras-ras seperti Yahudi dan kulit hitam adalah Neanderthal masa kini yang memiliki kualitas rendah. Jika dibiarkan berbiak dan terutama melalui perkawinan silang dengan Arya, mereka akan merusak seluruh populasi manusia dan menyebabkan punahnya Homo sapiens. Para ahli biologi sudah mematahkan teori ras Nazi, terutama riset genetik yang dilakukan setelah 1945 menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan antara berbagai garis keturunan manusia jauh lebih kecil ketimbang yang dipostulat oleh Nazi. Namun, konklusi-konklusi ini relatif baru. Jika ditengok keadaan pengetahuan saintifik pada 1933, keyakinan Nazi sebetulnya nyaris tidak berbeda dari lingkaran itu. Eksistensi ras-ras manusia yang berbeda, superioritas ras kulit putih, dan perlunya melindungi dan memelihara ras superior dipegang teguh oleh kaum elit barat. Para sarjana di sebagian besar universitas paling prestisius di barat dengan menggunakan metode-metode saintifik ortodoks masa kini menerbitkan studi-studi yang diduga membuktikan bahwa ras kulit putih lebih pintar, lebih etis, lebih etis dan lebih terampil
ketimbang orang Afrika atau India. Para politisi di Washington, London, dan Canberra menerima sebagai kebenaran bahwa tugas mereka adalah mencegah pengaruh dan penurunan derajat ras kulit putih dengan misalnya membatasi imigrasi dari China atau dari Italia ke negara-negara Arya seperti Amerika Serikat dan Australia. Pandangan-pandangan ini tidak berubah begitu saja karena riset saintifik baru diterbitkan. Perkembangan-perkembangan sosiologis dan politis adalah mesin-mesin perubahan yang jauh lebih kuat. Dalam pengertian ini, Hitler menggali tidak hanya kuburannya sendiri, tetapi kuburan rasisme secara umum. Ketika melancarkan Perang Dunia II, dia memaksa musuh-musuhnya untuk membuat pembedaan yang tegas antara kita dan mereka. Setelah itu, jelas karena ideologi Nazi begitu rasis dan rasisme menjadi terdiskreditkan di Barat. Namun perubahan butuh waktu. Supremasi kulit putih tetap menjadi ideologi arus utama dalam politik Amerika bahkan sampai era 1960-an. Politik Australia Putih tetap berlaku sampai 1973. Orang-orang Australia etnis aborigin tidak mendapatkan hak-hak politik yang setara sampai 1960-an dan sebagian besar tidak diberi hak pilih dalam pemilihan umum karena mereka diputuskan tidak cocok untuk berfungsi sebagai warga negara. Agama-agama humanis. Agama memuliakan manusia. Nazi tidak membenci kemanusiaan. Mereka memerangi humanisme liberal, hak-hak asasi manusia, dan komunisme. Benar-benar karena mereka mengagumi kemanusiaan dan meyakini potensi besar spesies manusia. Namun dengan mengikuti logika evolusi Darwin, mereka berpendapat bahwa seleksi alam harus dibiarkan menyingkirkan individu-individu yang tidak layak dan menyisakan hanya yang paling layak untuk bertahan dan bereproduksi. Dengan membantu yang lemah, liberalisme dan komunisme tidak hanya membiarkan individu-individu yang tidak layak untuk bertahan, mereka sesungguhnya memberi kesempatan untuk bereproduksi sehingga melemahkan seleksi alam. Dalam dunia semacam itu, manusia-manusia yang paling layak tak terelakkan akan tenggelam dalam lautan spesies rendah yang tidak layak. Manusia akan semakin tidak layak dan semakin tidak layak seiring pergantian generasi yang bisa mengarah pada kepunahannya. Sebuah buku pelajaran biologi Jerman pada 1942 menjelaskan dalam bab hukum alam dan manusia bahwa hukum alam tertinggi adalah bahwa seluruh makhluk terkunci dalam pertarungan hidup survival yang terpencil. Setelah menggambarkan bagaimana tumbuhan berjuang untuk teritori, bagaimana kumbang berjuang untuk mencari pasangan dan seterusnya, buku pelajaran itu menyimpulkan bahwa pertarungan untuk eksistensi memang sulit dan tiada ampun. Tetapi itulah satu-satunya cara untuk mempertahankan kehidupan. Pertarungan mengeliminasi segala sesuatu yang tidak layak untuk hidup dan menyeleksi segala hal yang mampu bertahan hidup. Hukum alam ini tidak bisa dibantah. Makhluk-makhluk hidup menunjukkannya dengan survival mereka. Mereka memang tiada kenal ampun. Mereka yang melawannya akan tersingkir. Biologi tidak hanya mengajarkan kepada kita tentang binatang dan tumbuhan, tetapi juga menunjukkan kepada kita
Hukum itu harus diikuti dalam kehidupan kita dan menguatkan kehendak kita untuk hidup dan berjuang menurut hukum ini. Makna dari kehidupan adalah perjuangan. Celakalah ia yang berdosa melawan hukum ini. Lalu muncul kutipan dari Mein Kampf. Orang yang berusaha memerangi hukum besi Orang yang berusaha memerangi hukum besi alam dengan demikian memerangi prinsip-prinsip yang harus dia syukuri untuk kehidupannya sebagai manusia. Memerangi alam adalah mendatangkan kerusakan dia sendiri. Pada milenium ketiga, masa depan humanisme evolusioner tidak jelas. Selama 60 tahun setelah akhir perang melawan Hitler, pantang menghubungkan humanisme dengan evolusi dan mendukung penggunaan metode-metode biologi untuk menaikkan derajat Homo sapiens. Namun, kini proyek-proyek semacam itu kembali samar-samar. Tak ada orang yang berbicara tentang pelenyapan ras rendah atau inferior, tetapi banyak yang mengkontemplasi menggunakan pengetahuan kita yang terus bertambah tentang biologi manusia untuk menciptakan manusia-manusia super. Pada saat yang sama, satu teluk besar terbuka antara pendirian humanisme liberal dan temuan-temuan mutakhir sains kehidupan. Sebuah teluk yang tidak bisa kita abaikan. Sistem politik dan yudisial liberal kita dasarkan pada keyakinan bahwa setiap individu memiliki sifat internal yang sakral, tak terpisahkan, dan tak bisa diubah, yang memberi makna bagi dunia, dan itulah sumber segala otoritas etis dan politis. Ini adalah reinkarnasi dari keyakinan Kristen tradisional pada jiwa yang bebas dan kekal yang berada pada setiap individu. Meskipun demikian, dalam 200 tahun terakhir, sains kehidupan telah melemahkan sepenuhnya keyakinan itu. Para ilmuwan yang mempelajari cara kerja internal organisme manusia menemukan tidak ada jiwa di sana. Mereka menemukan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh hormon-hormon, gen-gen, dan sinaps-sinaps, bukan oleh kehendak bebas. Kekuatan yang sama yang menentukan perilaku simpanse, rubah, dan semut. Sistem yudisial politis dan politis kita umumnya berusaha menyapu penemuan-penemuan semacam itu di bawah karpet. Namun sejujurnya, berapa lama kita bisa mempertahankan tembok pemisah Departemen Biologi dari Departemen-Departemen Hukum dan Ilmu Politik?